Selamat pagi teman-teman, balik lagi di Market Outlook bersama kami dari Philip Futures ya Pak ya. Nah, minggu ini teman-teman, ini lanjutan dari minggu kemarin yang cukup hektik juga, cukup rame karena tentang NFT. Semua itu tentang NFT Pak minggu lalu. Dan minggu ini headline gedenya itu kita di CPI. Ya kan ya, semua orang nunggu-nunggu nih inflasi bulan ini gimana nih, karena kan bulan lalu terlihat dari oil yang cukup naik signifikan ya. Orang penasaran kira-kira forecast-nya kayak gimana sih, terus dampaknya apa kelanjutannya gitu. Oke, kita paling review sedikit ya di last week kemarin. Kalau kemarin itu lebih ke sektor tenaga kerjanya bagaimana. Kalau di minggu ini itu lebih ke tingkat inflasinya seperti itu. Jadi kalau berdasarkan sektor tenaga kerja kemarin yang dirilis pada minggu kemarin, itu ada data ADP-nya, ada klaim penganggurannya, ada data NEP-nya. Nah, ada jobs opening-nya juga, ya kan, lebih ke sektor tenaga kerja yang mengindikasikan bahwa sektor tenaga kerja di Amerika Serikat itu memang masih mengalami perlambatan pertumbuhan. Nah, ini yang membuat dolar mengalami koreksi atau pelemahan, sementara mata uang lain mengalami penguatan, begitu juga dengan harga emas. Nah, itu menjadi acuannya. Jadi kedepannya bagaimana nih? Nah, tergantung dari tingkat inflasi di minggu ini. Tingkat inflasi seperti apa? Nah, berarti ada clue nanti kedepannya di bulan September dari hasil inflasi lalu dari sektor tenaga kerja. Bagaimanakah kebijaksanaan yang akan diambil oleh The Fed kedepannya itu sebenarnya sudah kelihatan. Oke, kalau di minggu ini itu kan di hari Selasa ya, di Senin ini tidak ada data yang medium bahkan high impact, itu tidak ada. Di hari Selasa itu dari Australia ya, itu ada tingkat suku bunga diperkirakan tetap sama, kemungkinan besar adalah tetap di level yang sama 4,35% ini, seperti itu. Nah, lalu tergantung dari pernyataan dari Gubernur Bank Sentralnya Australia sendiri ya kan, apakah sifatnya itu dovish ataupun hawkish. Nah, itu akan menjadi pemicu juga terhadap pergerakan Aussie ya, pair Aussie ya tentunya. Nah, ini bisa dimanfaatkan peluangnya pada hari Selasa untuk trading di pairnya Aussie seperti itu. Lalu di hari Rabu yang tadi kita bahas nih, tingkat inflasi nih ya kan di minggu ini, yaitu dari Amerika Serikat itu jam 7.30 hari Rabunya, yaitu data CPI Consumer Price Index yang diperkirakan untuk mengalami penurunannya untuk secara yearly-nya ya, itu dari 2,6% menjadi 2,5%. Sementara untuk CPI-nya yang tidak termasuk bahan makanan dan energi, yang termasuk bahan makanan dan energi itu dari minus 0,4% justru mengalami pertumbuhan 0,1%. Sementara untuk yearly-nya ini sedikit turun dari 3,5% menjadi 3,4%. Seharusnya kalau kita lihat dari data ini ya, core CPI-nya untuk monthly ini kan mengalami kenaikan nih. Dari 0,0% diperkirakan naik 0,2%, tapi kenapa yearly-nya mengalami penurunan? Harusnya kan mengalami kenaikan dong. Nah, harusnya ya kan? penyesuaian. Betul, penyesuaian. Kenapa ini ada mengalami penurunan? Nah, kita coba kupas ya. Lalu begitu juga dengan sama CPI-nya, harusnya dia mengalami kenaikan, tapi kenapa yearly-nya dia mengalami penurunan? Ada apakah? Harusnya kan mengalami kenaikan juga, seperti itu. Jadi kalau kita lihat nih data per datanya dulu nih di di bulan-bulan sebelumnya ya kan. Ini terakhir itu rilis pada Juli 14. Ini memang tetap sama. Berarti kita ambil yang di bulan Juninya nih 0,4% menjadi 0,3%, aktualnya turun. Lalu bagaimana dengan yearly-nya? Ya kan, itu di bulan Juni berarti kan. Nah, di bulan Juni ketika dia 2,8% di bulan Juni, lalu perkiraan 2,9%, artinya ada kenaikan. Padahal secara monthly-nya ini kan turun nih secara monthly. Tapi secara yearly itu justru mengalami kenaikan. Berarti berbanding terbalik seperti itu kan. Seharusnya kalau kita naik, tentu otomatisnya yearly-nya juga ikut naik. Ada beberapa faktor pembagi yang akhirnya dari monthly ini itu menjadi sebuah penurunan karena angkanya lebih tinggi, tentu pembaginya lebih besar kan. Benar. Makanya secara yearly-nya itu mengalami penurunan. Kurang lebih seperti itu. Nanti bisa kita lihat juga nanti bagaimana sih hitungan pastinya kan gitu kan. Nah, itu kita bisa cross check juga. Banyak lah yang bisa kita lihat, nanti kita searching juga seperti itu. Efeknya harusnya kan naik tapi turun. Nah, tadi itu sebagai pembaginya itu lebih besar, otomatis dia akan lebih kecil secara yearly. Lalu di hari Kamis itu data dari New Zealand inflasi juga
Ini untuk forecastnya belum ada ya, hanya ekspektasi itu berarti kurang lebih kayak sebuah survei gitulah, ekspektasinya itu gimana sih pandangan dari ekonom di sana seperti itu. Nah makanya tidak ada forecastnya. Lalu untuk Inggris, data GDP dari 0,1% diperkirakan untuk turun pertumbuhan ekonomi di Inggris minus 0,1%. Berarti ini jelek untuk apa? Untuk mata uang Inggris atau pound sterling kemungkinan jelek. Lalu di hari Kamis malamnya ada data PPI. Kalau tadi hari Rabu CPI-nya, sekarang hari Kamis itu PPI-nya. Tingkat produsennya 0,2% diperkirakan untuk 0,3%. Nah, lalu klaim penganggurannya, unemployment claim dari 199.000 menjadi 202.000. Diperkirakan untuk data klaim ini adalah jelek, artinya memang ada kenaikan. Karena kita mengacu pada kemarin kan, sektor tenaga kerja kemarin pada minggu lalu kan, itu bad semua, berarti sektor tenaga kerja untuk klaim penganggurannya akan mengalami kenaikan. Ini bisa dimanfaatkan untuk data klaim penganggurannya adalah untuk bad for dollar, artinya dolar akan mengalami pelemahan. Lalu di hari Rabu ini lebih ke medium, tapi cukup berpengaruh juga terhadap pergerakan harga tentunya. Penjualan retail dari 0,2% diperkirakan untuk mengalami penurunan 0,1%. Kemungkinan kalau berdasarkan data penjualan retailnya turun, berarti kita tadi mengacu nih pendapatan average early earning, yes turun, ya kan? Masih sesuai. Ya kan? Berarti kalau untuk penjualan retail daya beli konsumen lah, betul kan? Benar. Artinya ketika pendapatan masih stagnan nih, ya kan? Tentunya untuk spending lebih sedikit dong. Nah, inilah kenapa penjualan retail kemungkinan besar adalah untuk mengalami penurunan, berarti sesuai dengan perkiraan. Lalu untuk consumer sentimentnya juga dari 5,2 menjadi 54,4. Nah, itu acuannya kayak tadi. Makanya kita harus selalu melihat data-data sebelumnya, gambarannya bisa ketahuan, ya kan? Berarti secara consumer sentimen saat ini sedang turun karena dari tingkat kenaikan upahnya juga turun, seperti itu kan. Lalu kondisi ekonomi memang di Amerika Serikat untuk inflasinya masih cukup tinggi, ya kan? Jadi untuk spending itu lebih ditahan terlebih dahulu. Makanya secara sentimen konsumernya itu lagi drop, lagi turun. Jadi semuanya ini adalah sesuai dengan perkiraan atau bahkan di bawah dari perkiraan. Dan dolar di minggu ini adalah cenderung untuk bearish kembali. Seperti itu. Gitu Bro Peter. Jadi dolar lebih cenderung untuk bearish karena inflasinya masih tetap di atas target dari bank sentral, ya kan? Walaupun sudah ada kemajuan sedikit, tapi yang menjadi kunci utama adalah sektor tenaga kerjanya ini masih cukup melemah. Artinya kalau September tadi digaungkan sekitar di atas 60% atau 70% ya, untuk kenaikan tingkat suku bunga, kalau melihat data ini justru malah akan menahan. Nah itu tentu ketika ditahan, ini peluang bagus buat harga emas untuk bergerak rebound kembali seperti itu. Jadi artinya cenderung mengikuti perkembangan dari minggu lalu ya Pak ya, kan minggu lalu juga sama gitu, USD still bearish. Yes, betul. Nah mungkin boleh Pak, kita coba masuk ke DXY deh. Oke. Kira-kira teknikalnya itu mendukung nggak nih tesis kita nih? Ya betul. Nah kalau minggu kemarin kita sempat bahas ya, sebenarnya masih cukup stabil lah ya untuk dolar sendiri ya. Masih cukup sideways. Yes, ya kan? Nah, kelihatan tuh. Minggu ini pun juga kemungkinan sama. Artinya hanya koreksi masih koreksi sehat lah ya kalau dari istilah bahasa teknikalnya. Itu masih di sideways nih. H4 berarti kan ini area H4 ini masih sideways nih range-nya. Nah, kurang lebih di area ini aja. Atau kalau boleh kita minimkan lagi, itu hanya sampai di area ini. Nah, masih cukup sideways, cukup stabil. Seandainya dia turun, tidak terlalu turun parah. Seandainya dia naik juga sama, tidak menguat terlalu signifikan juga. Nah, itulah makanya kita kemarin di bulan Agustus ini kemungkinan sideways ini masih cukup panjang. Dan mungkin akan kelihatan pergerakannya itu mungkin setelah minggu ini kali ya Pak ya? Ya betul. Atau paling tidak itu nanti di awal bulan September. Kalau untuk Agustus ini berarti masih ada 2 minggu lagi ya kurang lebih ya. Nah seperti itu. Nah paling nanti kita lihat data CPI ya penggeraknya. Tapi kalau untuk minggu ini secara data yang ada kita bilang bearish untuk dolar.
Nah, pada kenyataannya di hari ini, tapi di hari ini ya, ini sedang mengalami rebound, ya kan? Tapi ada syarat kalau dia memang mau mengalami kenaikan lebih lanjut tentunya. Seperti biasa kalau kita dari live trading juga kan bahasnya cukup lihat candle sebelumnya aja di daily, seperti itu kan? Nah, ini ada high di hari sebelumnya, ada low di hari sebelumnya. Range saat ini masih di 99.400 untuk DXY ya, sampai dengan 99 atau anggaplah 100 lah ini ya kan. Biar kita simpel kan, 99.400 sampai dengan 100. Jadi untuk saat ini kalau kita pandangannya masih cukup sideways, area 100 ini bisa menjadi area sell ya kan, kurang lebih seperti itu kan. Saat ini kenaikan, begitu juga area 99.400 ini bisa menjadi area buy. Nanti kita lihat dari sisi DXY-nya, kalau dia menyentuh level ini atau menyentuh level ini, berarti dia sell, berarti kemungkinan untuk mata uang lain itu mengalami koreksi atau rebound. Kalau di area sini berarti mata uang lain mengalami rebound, sementara kalau DXY berada di area ini, itu adalah untuk penurunan mata uang lain atau koreksi. Karena tentunya di level ini dolarnya akan rebound, berarti mata uang lain akan koreksi atau melemah. Seperti itu untuk DXY-nya ya. Masih sideways, sama seperti minggu kemarin kita bilang, masih cukup sideways lah ya. Gitu Kalau ya. mau trending harus nge-break key level dulu ya Pak? Yes, betul. Atau kalau mau misalkan, kebetulan nih ada trader yang agak mid term ya, tradingannya seperti itu. Nah itu bisa nunggu break dulu ya kan, baru bisa ambil posisi atau entry. Nah itu juga biasanya kan kalau yang mid term itu dia lumayan lah ya untuk apa ya, untuk dari sisi volumenya, karena dia tahan untuk jangka waktu yang lama seperti itu. Nah ketahanan dana itu harus disesuaikan juga lah kalau untuk mid term ya. Mungkin kita ke Gold kan? gold, yes, karena trader kita banyak kan di gold ya. Nah untuk gold sendiri ini kan terlihat nih, dua candle bullish ini cukup panjang ya. Makanya tadi dibilang kenapa dari DXY-nya mencoba untuk rebound, sementara kalau dari sisi goldnya ini koreksi lah ya, seperti ini di hari ini ya. Sama kayak tadi di DXY, kita harus lihat candle sebelumnya aja. Nah, lalu kita breakdown ke time frame H4. Kalau di time frame H4, ini kan udah ada satu pola nih, yang artinya resisten ini sudah diambil nih, di break, ya kan? Berarti break of structure, artinya memang tren sedang mengalami kenaikan di time frame middle, seperti itu, bukan time frame kecil ya, time frame middle, karena kalau time frame besar itu kita pakai daily, weekly, seperti itu. Di middle ini masih ada potensi memang untuk kenaikan harga emas lebih lanjut. Nah, seperti itu. Nah, ini sesuai dengan fundamental yang tadi kita bahas, bahwa dolar itu masih akan mengalami bearish. Nah, dari sisi teknikalnya, ya kan, ini didukung nih untuk harga emas naik, karena fundamental tentu mendukung emas ketika dolar bearish, gold tentu bullish. Secara teknikal, ini pun didukung, ya kan, karena sudah ada satu pola paling tidak, itu untuk kenaikan lebih lanjut. Nah, untuk naik lebih lanjut tentunya perlu syarat ini. Dia perlu break level tertinggi kemarin itu 4372. Seperti itu. Sementara untuk resiko saat ini ada resisten sebelumnya become support, ya kan? Nah, ini belum disentuh nih. Nah, berarti ada potensi dia akan menyentuh area 4300 terlebih dahulu sebelum dia rebound. Untuk saat ini yang terdekat. Berarti kita harus cari area konfirmasi di area ini. Kalau untuk kita trading daily, seperti biasa kita bilang gunakan M5 atau M15 sebagai konfirmasinya. Tapi kalau untuk secara mingguan nanti, karena kita tahu dolar bahkan bearish, paling nggak itu di H1-nya. Apabila di sini ada candle hammer, ya kan? Nah itu bisa tahan. Tapi dengan syarat tentunya sesuaikan dana juga. Karena kita mainnya kan agak middle nih. Gitu. Masih cukup bullish untuk gold ya. Untuk dolar sendiri masih cukup bearish. Nah itu kesimpulannya. Data tenaga kerja yang masih cukup mengalami perlambatan pertumbuhan, ya kan? Lalu tingkat inflasi yang memang masih stagnan. Artinya masih jauh dari target The Fed itu sendiri, ya kan?
yang sebesar 2%, masih di atas 2,5%, bahkan terakhir itu tadi kan 2,9 ya. Yep. Nah, jadi kemungkinan dolar bearish untuk minggu ini. Hari masih Jadi, sesuai ya Pak ya? Yes, tapi tidak terlalu bearish. Seandainya ada koreksi pun atau rebound, itu juga sama, tidak signifikan, masih cukup sideways lah di minggu ini juga sama. Yes. Oke, teman-teman, mungkin cukup kali ya Pak ya? Ya. Cukup teman-teman, sekian dari video market outlook untuk minggu ini. Untuk teman-teman nanti yang semisal nanti, mau tahu CP nanti menjelangnya pergerakannya gimana, Ya. bisa klik link di bawah teman-teman, buka akun, nanti bisa live trade bareng kita ya Pak ya? Ya, Kita hari Rabu ya. benar, hari Rabu. Betul. Kita selalu membahas menjelang ke big news itu pergerakannya seperti apa. Ya. Apa yang harus diambil, apa yang harus dicari, itu kita semua bahas ya Pak ya. Betul, betul. Dan sampai jumpa teman di video berikutnya.